Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ولقد قال الله تعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada kita, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla Jalaluh. Sebagaimana ini adalah tujuan daripada penciptaan kita. Allahu Jalla wa'ala menyatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya tersebut untuk beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa'ala semata, yang diistilahkan dengan istilah tauhid, mengesahkan Allahu Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Dan itu artinya, itu arti dari apa yang kita ucapkan berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allahu Jalla Jalaluh. Lawan daripada tauhid adalah asyirku, menyekutukan Allahu Jalla Jalaluh. Syirik ada dua. Ada syirkul akbar, syirik besar. Ada asyirkul asghar, syirik kecil. Pada kesempatan hari ini, di khutbah Jumat ini, kita akan menyampaikan tentang asyirkul akbar atau syirik besar. Kata syirik besar yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, istilah yang digunakan oleh Allah Jalla wa'ala, itu ada 4 kata atau ada 4 istilah. Yang pertama, Allah Jalla wa'ala mengistilahkan syirik besar tersebut dengan istilah alihah, Tuhan-Tuhan. Al-alihah jamak daripada ilah. Ilah kita artikan Tuhan, Allah Jalla wa'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Jamaknya alihah artinya banyak Tuhan yang disembah, yang artinya jika seseorang menyembah selain Allah Jalla Jalaluh, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Atau menduakan Allah Jalla Jalaluh, selain dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah Jalla Jalaluh, makanya itu juga adalah syirik besar. Seluruh agama selain Islam, mereka tersebut, para penganutnya, selain mereka tersebut kafirin, orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, sekaligus juga mereka tersebut musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan syirik yang mereka lakukan tersebut adalah syirik besar. Makanya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah menyatakan hal berikut ini, "Ma ara rajulan asyraka billahi minal yahud wan nasara." Tidak pernah aku melihat seseorang paling syiriknya orang, paling syiriknya manusia kepada Allah Jalla wa'ala kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi tersebut menjadikan Nabi Allah Uzair alaihi salam sebagai anak Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Allah Uzair alaihi salam.
Kemudian kaum Nasrani menjadikan Nabi Allah Isa alaihissalam dianggap sebagai anak Tuhan, dan mereka menyembah Nabi Allah Isa alaihissalam. Penyembahan mereka, penyembahan Yahudi kepada Nabi Allah Uzair alaihissalam, itu adalah perbuatan syirik, dan syiriknya ada syirik besar. Penyembahan yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, itu pun juga adalah syirik, dan syirik yang adalah syirik besar. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita tanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam qalbu kita, dalam hati kita, kemudian dimanifestasikan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan perbuatan fisik kita, bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah. Artinya kita menetapkan Allahu Jalla Jalaluh satu-satunya Rabb yang pantas untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang pantas untuk diibadahi. Dan konsekuensinya kita harus menafikan sembahan-sembahan selain Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian kata syirik besar yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran yang kedua adalah Al-Aghbab. Al-Aghbab jamak daripada Rabb. Kalau kita artikan Rabb Tuhan, Al-Aghbab artinya juga banyak Tuhan. Tapi apa bedanya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan syirik di dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhid Al-Uluhiyah artinya mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah ibadah. Sedangkan yang kedua ini syirik dalam masalah Tauhid Ar-Rububiyah. Tauhid Ar-Rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Allah Jalla wa'ala, hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk melakukannya. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk berbuat. Sebagaimana contoh daripada perbuatan Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketika ada di antara makhluk ini yang punya keyakinan bahwasanya ada selain Allah Jalla wa'ala yang sanggup untuk mematikan, sanggup untuk menghidupkan, berarti pada saat itu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan, dan syirik yang dia lakukan adalah syirik besar. Allah Jalla wa'ala mengabadikan tentang cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan seorang raja yang zalim yang bernama Namrud. Namrud ini saking zalimnya mengaku diri sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 258, yang dimana Namrud yang mengaku sebagai Tuhan kesal dan marah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah berada di hadapan Namrud, Namrud bertanya dengan sombongnya, "Ya Ibrahim, siapa sih Tuhan yang engkau muliakan itu? Siapa Tuhan yang engkau agungkan tersebut?" Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab dengan penuh keyakinan, "Rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Tuhanku Allahu Jalla wa'ala, Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan sekaligus sanggup untuk mematikan. Dengan sombongnya Namrud berkata, "Uhyi wa umit." Ya Ibrahim, kalau cuma sekedar menghidupkan, kalau cuma sekedar mematikan, aku pun juga sanggup seperti Tuhanmu itu. Apa yang dilakukan oleh Namrud? Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengambil 2 tawanan yang ada di penjaranya. Ketika tawanan tersebut sudah dihadapkan di hadapan Namrud, Namrud menghunuskan pedangnya. Salah satu dari 2 pengawal tadi ditebas lehernya oleh Namrud dan mati. Sedangkan pengawal yang kedua dibiarkan hidup, dibebaskan dari penjara. Namrud pun berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, yang satu ini aku tebas lehernya, dia mati, berarti aku mematikan dia, sama sebagaimana Tuhanmu. Sedangkan yang satu tadi, aku bebaskan dia dari penjara, aku berikan kehidupan untuk dia, berarti aku pun juga sama sebagaimana Tuhanmu, sanggup untuk menghidupkan." Bukan itu yang disebut dengan menghidupkan.
Bukan itu juga yang disebut dengan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah menjidal, mendebat orang yang akal pikirannya sudah tidak waras. Akal pikiran Namrud sakit. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil contoh perbuatan Allah Jalla wa'ala yang lain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku yang bernama Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang sanggup untuk menerbitkan matahari dari arah timur. Engkau Namrud mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Cobalah terbitkan matahari dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang Namrud, tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua orang tahu, semua hamba tahu, semua makhluk tahu, yang menciptakan alam semesta ini, termasuk 7 lapis langit, 7 lapis bumi, hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup. Yang mengatur alam semesta ini, yang sanggup menghadirkan malam, yang sanggup untuk menghadirkan siang, hanya Allah Jalla Jalaluh. Bahkan yang mengatur kita semua hanyalah Allah Jalla wa'ala. Termasuk yang menerbitkan matahari dari arah timur dan menenggelamkannya dari arah barat, hanya Allah Jalla wa'ala yang sanggup. Ketika ada di antara manusia ini yang mengatakan bahwasannya ada seseorang yang sanggup untuk berbuat sebagaimana Allah berbuat, maka pada saat itu dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah, dan ini adalah syirik besar. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, syirik besar yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran dengan istilah tawaghit, togut. Kata Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah, ketika ditanya apa itu togut, kata beliau rahimahullah, kullu ma'ubida min dunillahi fahuwa togut. Setiap sembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala, berarti itulah togut. Seseorang boleh saja datang ke kuburan, ke pemakaman, jika dia niat untuk melembutkan hatinya yang keras hingga mudah untuk menerima yang hak, menerima kebenaran. Dia boleh saja datang ke kuburan untuk mengingat mati. Tapi ketika seseorang datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, berarti sama saja menjadikan kuburan tersebut sebagai togutnya dia dan sebagai sembahannya dia. Dan itu adalah syirik besar. Seseorang boleh saja mengumpulkan benda-benda yang Allah Jalla wa'ala halalkan. Mengumpulkan sendok, garpu, keris, mandau, pedang, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tersebut meyakini salah satu benda yang dia kumpulkan tersebut ada keramatnya, sanggup untuk mendatangkan manfaat dan sanggup untuk mencegah mara bahaya, maka pada saat itu dia menjadikan benda itu sebagai togutnya dia dan sebagai sembahannya dia, dan itu adalah syirik besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang masih suka mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mencegah mara bahaya, hari ini juga bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala taubatan nasuha, bahwasanya itu benda tidak ada manfaatnya dan tidak bisa untuk mencegah mara bahaya. Yang sanggup untuk memberikan manfaat hanyalah Allah Jalla wa'ala kepada kita. Yang sanggup untuk mencegah mara bahaya hanyalah Allah Jalla wa'ala semata.
Kemudian kata syirik besar yang keempat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala istilahkan, adalah al-andad. Al-andad jamak daripada nid, yang artinya tandingan. Ketika seseorang menyandingkan makhluk sama sebagaimana Allah Jalla wa'ala, berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam kesyirikan. Dan syiriknya adalah syirik besar. Ketika Allah Jalla wa'ala disaingkan dengan makhluknya, dengan manusia, maka pada saat itu dia telah berbuat syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Janganlah kalian menyandingkan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Allah ditandingkan dengan makhluknya, padahal kalian tahu itu adalah perbuatan syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Makanya kenapa seseorang yang datang ke dukun, datang kepada peramal atau paranormal, percaya dengan pawang, disebut sebagai seorang yang musyrik. Karena pada saat dia datang kepada dukun, peramal, paranormal, atau pawang, pada saat itu dia menyandingkan itu dukun, itu pawang, itu paranormal, sama seperti Allah Jalla Jalaluh. Dan itu adalah perbuatan syirik besar, dan itu bisa mengeluarkan dia daripada keislaman. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqau bima yaqul faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang suka datang ke dukun, peramal atau paranormal, bertanya ini dan itu tentang nasib dia, tentang jabatan dia, tentang jodohnya dia, tentang pekerjaannya dia, dan lain sebagainya, maka pada saat itu dia pun melaksanakan fatwa-fatwa dukun tersebut, meskipun tidak masuk di akal pikiran dia. Ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh dukun tersebut, dan dia meyakini apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut, berarti sama saja dia kufur terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur terhadap Al-Quran, kufur terhadap sunnah, kufur terhadap syariatnya Allah Jalla wa'ala. Dan subhanallah, ini adalah bagian daripada syirik besar. Nah, pelaku daripada syirik besar tersebut ancamannya di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang suka melakukan syirik besar, apapun yang dia lakukan berkaitan dengan amal saleh atau amal ibadah, maka seketika pahalanya rontok. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sedikit saja engkau melakukan syirik besar, maka seluruh amal saleh, seluruh pahala ibadah yang dikerjakan dari pertama kali balik sampai setua ini, seluruhnya rontok dan gugur. Tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada pahalanya di sisi Allah. Dan itu dikuatkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 88. Percuma bapak sholat tapi masih suka datang ke kuburan, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Percuma melaksanakan ibadah siam Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya, jika dia masih suka mengumpulkan benda-benda yang dia yakini itu benda ada keramatnya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mendatangkan manfaat untuknya, yang dia yakini itu benda sanggup untuk mencegah mara bahaya. Percuma bersedekah, percuma berzakat, jika dia tersebut masih suka datang ke dukun, peramal, paranormal, percaya dengan pawang, dan lain sebagainya. Percuma dia melakukan amal ibadah apapun, haji, umrah, dan lain sebagainya, jika dia masih doyan dengan yang namanya syirik besar. Rontok seluruh pahala amal solehnya, dari dia muda, dari pertama kali dia balik, sampai dia setua ini. Dan subhanallah, ketika dia tersebut meninggal dunia, masih membawa syirik besar. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia datang ke dukun, peramal, paranormal. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia mengumpulkan benda-benda yang dia yakini ada keramatnya. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat
Dari sukanya dia datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur. Meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat dari syirik besar, maka dipastikan inilah syirik yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu syirik besar yang dibawa mati. Syirik besar dibawa mati. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, 2 kali Allah menyebutkan sebagai pengingat buat kita. Ayat 48 dan ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa syirik, sedangkan dosa yang lainnya masih ada harapan untuk diampuni. Syirik yang dimaksud syirik besar yang dibawa mati. Tapi Ustadz, jika sebelum meninggal kita bertaubat taubatan nasuha, atau orang yang berbuat syirik itu bertaubat taubatan nasuha, apakah masih ada ampunan? Masih ada ampunan, mumpung masih hidup. Allah akan mengampuni dosa syirik besarnya jika dia bertaubat taubatan nasuha. Masih ringan jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jika dia meninggalkan atau meninggal dalam kondisi membawa dosa selain syirik besar. Meninggal dunia narkoba, meninggal dunia zina, meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia dengan sesama sejenis, gay, banci, homoseksual. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia berjudi. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat dari sukanya dia tersebut mengerok alis, memotong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Meninggal dunia masih belum sempat untuk bertobat dari sukanya dia tersebut ghibah, gosip, fitnah, dan lain sebagainya. Masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau sudah meninggal dunia membawa syirik besar, selesai. Allah Jalla wa'ala tidak bakalan mengampuni dosanya. Dan tidak ada yang sanggup untuk menyelamatkan dia untuk keluar dari siksa api neraka. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 72. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang meninggal dunia membawa syirik besar, maka Allah Jalla wa'ala haramkan surga untuknya dan tempatnya kekal abadi dalam neraka selama-lamanya, dan tidak ada yang seseorang pun yang sanggup untuk menyelamatkannya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, siapapun di antara kita ini yang masih suka datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur, berdoa dengan ahli kubur, bertaubat, taubatan nasuha sebelum ajal menghampiri kita. Siapapun di antara kita ini yang masih percaya dengan yang namanya pawang atau dukun, peramal atau paranormal, bertaubat, taubatan nasuha. Allah masih membuka pintu taubat selama kita ini masih hidup. Siapapun di antara kita ini yang masih punya keyakinan yang berkaitan dengan benda-benda yang dianggap keramat, entah pedang, entah kiris, atau yang lainnya, bertaubat, taubatan nasuha. Itu syirik besar. Minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai syirik besar itu dibawa mati. Nggak ada yang sanggup untuk menolong kita. Bertaubat, taubatan nasuha sebelum ruh ini sampai ke tenggorokan. Kalau kita bertaubat sekarang masih hidup ini, dipastikan Allah Jalla wa'ala masih mengampuni dosa kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yakbal taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala selalu menerima taubatnya kita selama ruh masih di kandung badan. Tapi jika syirik besar dibawa mati, itulah dosa syirik yang tidak diampuni. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menyelamatkan kita dari yang namanya perbuatan dosa, khususnya tentang masalah syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi membawa tauhid, meninggal dalam kondisi di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW as-sahihah. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam jannah dan surga Firdausil A'la. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ya Allah kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tahu itu adalah perbuatan syirik baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ya Allah kami memohon ampun kepadamu ya Allah jika dalam perjalanan hidup ini ada perbuatan syirik yang kami lakukan yang ternyata kami tidak tahu itu adalah perbuatan syirik. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqas syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus salah.